warung beli minyak, beli telur, ya masih aman deh tuh ya, nggak bisa gue makanin. Tapi kalau abang gue lagi makan Indomie, terus gue suruh ke warung dong, gue suruh beli kerupuk. Gue suruh beli kerupuk, gue beli deh nih kerupuk. Kerupuk kayak waktu itu masih 50 perak harganya ya, kerupuk putih kan. Sepanjang jalan, dari warung sampai rumah itu kerupuknya gue gigitin. Kan bulet ya kerupuknya, terus gue gigitin sampai grepes pinggir-pinggirnya. Di situ gue kasih abang gue. Terus kata abang gue gini, lah ini kerupuk grepes gini, kata abang gue gitu. Iya digigitin di jalanan. Jadi gue kalau disuruh beli kerupuk itu gue grepesin, gue gigitin dikit-dikit gitu di jalanan. Nah akhirnya abang gue kalau nyuruh gue beli kerupuk, dipesenin. Jadi makanin pinggirannya, ntar makanin lagi pinggirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Amel. Kita akan bernostalgia lagi di era tahun 90-an, tahun 2000-an, dimana cerita kita mungkin gak sama, tapi gue yakin kita pasti punya kemiripan-kemiripan atau kesamaan-kesamaan cerita di era-era tahun segitu. Sebelumnya gue udah cerita masalah gue masih kecil yang di sekolahan, yang gimana kegiatan sehari-hari gue di rumah. Nah kali ini gue mau cerita mengenai suka duka gue menjadi anak paling kecil atau anak bontot di rumah. Langsung aja ya gue cerita nih. Gue tuh anak ketujuh dari 7 bersaudara. Kakak gue tuh yang pertama cewek, yang 5 di bawah kakak gue tuh cowok semua, dan gue lah cewek sendiri paling bungsu. Nah apa sih suka dukanya jadi anak paling bungsu? Ya banyak banget. Ada enaknya ada enggaknya. Jadi gini, di atas gue tuh abang-abang gue tuh laki semua. Nah perbedaan gue sama kakak gue yang perempuan yang pertama itu bedanya 18 tahun. Jadi ibaratnya gue udah kayak anak lah kalau sama kakak gue yang perempuan. Nah ibu gue karena gue anaknya banyak ya, karena anaknya banyak jaraknya juga deket-deket 2 tahun gue aja sama kakak gue yang di atas gue, dia tahun 80, jadi bedanya juga kan lumayan deket gitu ya. Mungkin ibu gue juga kepusingan punya anak banyak kecil-kecil gitu, tapi gue yang paling bungsu lah, gue yang paling bontot di rumah. Jadi sampai ibu gue tuh jarang bisa ngajarin gue belajar kalau ada PR. Jadi kenapa gue pernah cerita sebelumnya kalau gue tuh jarang belajar dan gak pernah belajar, karena gue kalau belajar tuh gue diajarin sama kakak gue yang cewek. Gue manggilnya Cece. Cece tuh dalam bahasa Sunda artinya kakak. Jadi sama Cece gue kalau diajarin belajar sama dia tuh, misalnya gue belajarin matematika nih, ada PR nih matematika, atau gue belajar baca ada lagi kelas 1, belajar baca kalau gue nggak bisa gue marah-marahin. Pokoknya yang ada gue bukannya malah bisa, kalau diajarin sama kakak gue tuh malah nggak bisa. Gue malah nangis. Habis kakak gue galak banget, judes kalau ngajarin gue, kalau gue nggak bisa gue ditusuk pakai ujung pensil yang tajam. Gimana gue gak mau nangis? Terus gue alasan ngantuk lah, gue alasan capek, terus gue nangis. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya nih sama kakak gue ya, Mel ada PR gak? Gue bilang aja gak ada. Padahal gue ada PR, tapi gue bilang aja gue gak ada, saking malesnya gue minta diajarin sama kakak gue yang cewek itu. Tapi kakak gue yang cewek itu baik-baik banget sama gue. Jadi gini, suka duka gue jadi anak bungsu tuh yang pertama, sukanya dulu ya. Sukanya banyak banget. Gue tuh banyak disayang orang. Gue banyak disayang sama abang-abang gue banyak dimanjain, disayang lah, pokoknya intinya gue disayang, banyak banget yang sayang gue. Kakak-kakak gue yang gede-gede, kan ibaratnya kakak-kakak gue yang lain tuh pada gede-gede ya. Gue masih SD aja, kakak gue yang pertama yang kedua tuh udah kerja, yang ketiga tuh masih kuliah, terusnya masih SMA, yang selebihnya gak beda-beda jauh lah dari gue gitu. Nah terus gue banyak disayang sama abang-abang gue, sama kakak gue, sama enci gue. Kalau orang Betawi bilangnya enci, kalau orang zaman sekarang bilangnya tante. Sama enci gue gitu. Jadi enaknya gitu,
enaknya banyak disayang aja, banyak yang merhatiin. Dan nggak enaknya karena gue paling kecil, gue jadi banyak disuruh-suruh ke warung. Tahu gak sih, punya adek yang jadi kakak tuh emang pada kayak gitu ya, yang jadi kakak ya pasti kalau yang disuruh ke warung anak yang paling kecil atau adek yang paling kecil. Nah itulah gue. Dalam sehari gue disuruh ke warung tuh sama ibu gue sama kakak gue itu bisa 3-4 kali tau gak, suruh ke warung. Beli minyak tanah, beli gula pasir, beli kerupuk. Kalau sama abang gue tuh seringan tuh sama kakak gue disuruh beli kerupuk. Terus beli beras, beli sayuran, wah macem-macem dah pokoknya. Yang penting gue disuruh ke warung, pasti itu gue yang disuruh ke warung. Jadi kalau disuruh ke warung awalnya gue tuh rajin-rajin aja gitu ya, jalan aja gitu disuruh ke warung sama abang gue, sama ibu gue gitu ya. Tapi lama-lama gue mikir juga, sehari gue bisa 3-4 kali gue disuruh ke warung. Kalau warungnya deket-deket, warungnya kan lumayan juga jauh ya, beli perintilan gitu ya. Terus kalau gue males nih, kalau gue males disuruh ke warung sama ibu gue sama abang gue pura-pura diri di deket rumah tuh di bawah, gue pura-pura diri aja padahal gue nggak ke warung, gue cuma diri di situ. Terus gue pulang, gue bilang sama ibu gue, bu nggak ada, barangnya habis, gue bilang gitu. Terus kata ibu gue, masa sih habis, tadi perasaan pagi ibu ke warung masih banyak. Nggak tahu habis sekarang. Habis itu gue kabur. Akhirnya ibu gue balik lagi ke warung kan. Pas gue pulang main, ibu gue bilang, abis orang ada jugaan. Ya tadi abis, gue bilang. Gue bilang gitu, padahal gue nggak ke warung. Gue diri di depan rumah, dia agak sonoan dikit, gue diri aja di situ. Bis gue males banget ke warung, udah 3-4 kali gue disuruh ke warung sama emak gue. Kayak gitu. Lama-lama karena keseringan gue yang disuruh ke warung, kesel juga dong gue. Walaupun gue masih kecil, gue kesel juga nih, ada abang gue, ada yang lain, masih gue juga yang disuruh ke warung. Akhirnya gue menentukan tarif. Jadi gue kalau disuruh ke warung, gue lagi nonton TV nih, misalnya gue lagi nonton TV seru, Mel, tolongin ke warung. Gue bilang nggak mau, gue bilang gitu. Tapi ujung-ujungnya gue pasti ditawarin, ntar diupain dah. Baru gue jalan. Gue minta upain kalau nggak 100 sampai 500 perak, gue minta upain sama abang gue, kalau nggak sama emak gue. Jadi pokoknya jadi komersil deh gitu, gue disuruh ke warungnya. Pokoknya kalau nggak diupain gue nggak mau. Gue kagak mau jalan. Ayo jalannya sendiri, daripada ke warung mendingan ngupain gue. Jadi lumayan, jadi udah untung ya buat gue ke warung terus gue diupain, gue punya duit. Jadi selain diupain, jadi gue udah mulai mikir gitu kan, udah mulai mikir gue minta diupain sama abang gue kalau nggak sama emak gue kalau suruh ke warung ya. Nah terus kalau disuruh ke warung beli minyak, beli telur, ya masih aman deh tuh ya, nggak bisa gue makanin. Tapi kalau abang gue lagi makan Indomie, terus gue disuruh ke warung dong, gue suruh beli kerupuk. Gue beli kerupuk, gue beli deh nih kerupuk. Kerupuk kayak waktu itu masih 50 perak harganya ya, kerupuk putih kan. Sepanjang jalan dari warung sampai rumah itu kerupuknya gue gigitin, kan bulat ya kerupuknya, terus gue gigitin sampai grepes pinggir-pinggirnya. Di situ gue kasih abang gue. Terus kata abang gue gini, lah ini kerupuk grepes gini, kata abang gue gitu. Iya digigitin di jalanan. Jadi gue kalau disuruh beli kerupuk itu gue grepesin, gue gigitin dikit-dikit gitu di jalanan. Nah akhirnya abang gue kalau nyuruh gue beli kerupuk, dipesenin. Jadi makanin pinggirannya, ntar makanin lagi pinggirannya. Sama abang gue kayak gitu. Nah terus pas makin gede nih, makin gedean, gue disuruh ke warungnya udah mulai go internasional. Maksudnya udah mulai menjalar ke tetangga gue tuh ya. Salah satunya ada tetangga gue, Nyak itu tinggal di bawah rumah gue. Terus dia sendirian, emang dia sendirian tuh Nyak. Dia baru pindahan dari Kuningan kayak waktu itu. Jadi kalau dia udah mulai manggil nih dari rumahnya, Amel, manggil dari bawah tuh pasti kalau ada yang denger langsung ngasih ke gue, Mel dipanggil. Nyak itu namanya Nyak Embun. Gue inget banget, dipanggil tuh sama Nyak Embun. Paling disuruh ke warung kata gue gitu ya. Terus gue samperin tuh ke Nyak itu. Tapi gue seneng kalau dia disuruh ke warung sama Nyak Embun itu, karena gue diupainnya 1.000. Coba gede banget kan, gue diupainnya 1.000. Ntar gue nyamperin dia kan,
iyanya apaan gitu, gue bilang gitu. Terus tolonginnya ke warung ya, tolong ke warung. Gue disuruh beli macem-macem lah, gue suruh beli tahu, gue disuruh beli sayuran, ntar gue suruh beli minyak, suruh beli apa gitu. Ntar abis gue ke warung, tapi kalau sama dia gue nggak tarifin ya, upain segini enggak. Tapi dia selalu ngasih gue 1.000. Lumayan banget kan 1.000. Gue aja jajan gope gue diupain 1.000. Nah terus selain gue disuruh ke warung, ada juga ya itu nggak, satu lagi nih. Jadi ada tetangga gue, ibu-ibu juga lah, ibu-ibunya emang agak sedikit ngeselin. Agak sedikit ngeselin tuh ibu-ibu ya, tapi kalau dia nyuruh ke warung gue sebel. Soalnya dia kalau ngopain gue, kan kalau nyambun ngopain gue 1.000 ya, kalau ngopain gue gope kadang 200, dan itu duitnya yang jelek banget. Gue pernah dikasih duit tuh udah jelek banget, udah buluk banget, nggak, udah lecek buluk, udah gitu robek dah kayaknya. Gue jadi males banget kalau disuruh ke warung sama dia. Udah gitu kalau disuruh ke warung banyak banget lagi catatannya ya. Nah jadi supaya gue nggak disuruh ke warung sama dia lagi, kalau dia manggil dari rumahnya nih, Mel gitu, manggil gue dari depan rumahnya, gue pura-pura nggak denger. Mel dipanggil tuh sama ibu ini gitu, gue enggak, males lah, gue ngumpet, gue pura-pura nggak denger. Nah terus kalau gue pulang main, terus ibu-ibu itu ada di depan rumahnya, gue lari sekenceng-kencengnya pas di lempengan rumah dia, supaya gue kagak disuruh ke warung. Gue lari, gue langsung lari pas di depan rumah dia supaya dia nggak ngeliat gue lewat. Gue takut disuruh ke warung karena ngupainnya dikit. Jadi gitu untuk perkewarungan gue masih kecil. Nah ada lagi nih selain ke warung, jadi gue punya tetangga depan rumah namanya Kak Lia. Jadi dia tuh ada Kak Lia, ada ibu bapaknya waktu itu, kayaknya baik banget keluarganya. Nah Kak Lia ini baru punya anak kecil. Waktu itu gue sekitaran kelas 2 SD kali ya, 2 SD sampai 3 SD. Nah anaknya itu masih umur 2 tahun kali ya, 2 tahun atau 3 tahun kali ya, atau anaknya cewek. Jadi gue tuh kalau cerita gue yang sebelumnya kan gue masuk siang kan. Nah pagi-pagi selain kalau gue lagi nggak main ke rumah temen gue Farida itu, nah gue itu tuh ada kerjaan baru tuh gue. Ada kerjaan baru gue adalah gue nemenin anak kecil itu emaknya ke warung. Jadi setiap jam setengah 9 pagi atau jam 8 jam 9 tuh ibunya tuh, mamahnya tuh ke warung. Nah gue nemenin anak kecil itu, cewek itu, dia anak umur 2 tahun ya. Kalau gue main ke rumah dia seneng mainannya ditublekin semuanya ke gue gitu. Gue nemenin dia main masak-masakan, nemenin dia main sepeda-sepedaan. Pokoknya ya gimana sih anak kecil umur 2 tahun 3 tahun kayak gimana gitu mainnya ya. Nah terus dia seneng tuh kalau gue main ke rumahnya. Nah terus lanjut sebentar, anak gue nangis, nanti gue lanjut lagi. Balik lagi, anak gue udah dipegang sama kakak ya. Jadi gue tadi cerita tentang yang gue jagain anak kecil ya, jagain anak kecil umur 2 tahun itu. Jadi setelah ibunya pulang atau mamanya pulang di warung, gue pasti dibeliin bembeng sama mamanya. Ya Allah, bembeng saat itu tuh harganya masih 700 perak. Kayaknya gue seneng banget walaupun dibeliin bembeng doang gitu ya sama mamahnya gitu ya. Terus gue dikasih bembeng, anaknya juga dikasih bembeng. Dan anak yang kecil yang gue jagain umur 2 tahun sekarang menjadi kakak ipar gue. Coba deh, anak umur 2 tahun yang gue jagain itu sekarang jadi kakak ipar gue. Kakak gue nikah sama dia. Lucu ya, seru kalau diceritain gitu. Kalau lumayan juga jaraknya, dia tahun 89, gue tahun 83. Nah jadi cerita lain lagi nih. Gue waktu kecil tuh on banget deh gitu, kayaknya gue nurut aja gitu ya sama abang-abang gue, sama kakak gue. Gue tuh selalu jadi biang diledekin diledekin sama kakak gue, pokoknya dibong-bongin dah sama kakak gue. Jadi kakak gue yang perempuan itu masih muda ya, dia masih belum nikah. Itu kukunya panjang-panjang banget, zaman dulu lah ya, zaman masih muda dia kuku panjang-panjang banget. Nah terus kalau dia lagi motong kuku, ngelancipin kuku lah gitu ya, gue selalu ngeliatin gitu. Terus pas gue lagi ngeliatin, kakak gue ngomong gini, Mel, nih kuku nih, kata kakak gue gitu ya, ini kuku boleh lari nih 7 kali turun naik, ntar jadi duit.
Gue dibilang gitu. Terus gue, dan saat itu gue percaya dong sama kakak gue, dia beneran, iya coba aja. Mungkin kakak gue juga nahan ketawa kali ya, cuman gue percaya dengan muka gue yang gue percaya gitu ya. Terus bener, abis itu kakak gue selesai gunting kuku, gue ngumpulin tuh kukunya dia, dan gue mau lari, tahu kan rumah gue tuh turunannya tuh turunan pertama lurus, turunan lagi, jadi sampai 3 kali turunan itu rumah gue ada di tengah-tengah. Videonya atau fotonya nanti gue akan tempelin di video ini. Jadi itu tuh kuku kakak gue lari, gue lari ke atas, yang paling ujung di atas itu gue lari sampai ke bawah, itu baru sampai 3 kali gue capek, gue pulang ke rumah, gue ngos-ngosan, gue pulang ke rumah. Kakak gue masih ada dong di rumah. Terus ngeliat gue ngos-ngosan, kakak gue nanya, kenapa Mel, capek banget? Ini bola lari kuku. Ya Allah, kakak gue ketawa, tau gak? Gue bingung ya. Ya bohong, itu bohong, dibohongin, kata kakak gue gitu. Terus gue kesel banget ya. Lah, dibohongin, kata gue gitu ya. Terus iya, orang dibohongin, orang cuma bercanda, kata kakak gue yang cewek gitu. Dia ketawain gue, tau gak? Padahal ya Allah, itu gue udah lari udah 3 kali, gue turun naik dari ujung sampai bawah, gue udah lari. Terus tau itu kukunya gak jadi duit dong. Sebel banget gue sama kakak gue, cuman karena kakak gue kasihanan sama gue, jadilah gue dikasih duit juga sama dia. Gue lupa, pokoknya intinya gue dikasih duit juga sama dia karena dia kasihanan sama gue. Lagi dia sih ngerjain gue, kapan gue percayaan orang yang jadi anak. Nah terus jadi ada lagi ceritanya, suka dukanya juga. Dukanya juga. Jadi karena gue paling kecil, kakak-kakak gue cowok semua, apalagi kakak gue cowok semua gede-gede, itu gue paling sebel banget tau nggak? Kalau ayah gue mau berkat. Jadi ayah gue tuh kan ustadz ya, tapi dia kalau mau berkat kan ayah gue suka dua gitu ya, namanya ustadz dia yang mimpin doa, ayah gue mau berkat dua. Nah terus tapi di rumah tuh anak-anaknya banyak kan cowok-cowok semua, dan itu gue gak kebagian tuh. Abang gue makannya pada cepet-cepet banget, sebel banget gue. Ayah sama ibu gue aja gak kebagian kan digelar tuh ya. Terus gue bingung kan ya, jadi di rumah gue tuh sekarang kalau makan tuh sampai gede itu kita kalau makan cepet-cepet, karena dulu kalau makan berkat kalau kagak cepet gak kebagian. Tapi ibu gue kasihan sama gue karena gue paling kecil ya, nyelip juga abang gue pada gede-gede ya. Jadi gue dipisahin tuh sama ibu gue, dipisahin gitu. Misalnya apaannya gitu, gue dipisahin dikit gitu ya buat gue, supaya gue kebagian juga berkat. Tapi tenang, gue punya nyak. Waktu itu gue punya nyak atau nenek ya yang tinggal di rumah. Jadi dia kalau punya berkat atau gue dari mana-mana, dia pasti nyarinya gue, manggilnya gue. Seru deh pokoknya. Nah terus jadi gue tuh dari kecil tuh, gue tuh anak yang nggak pernah misah tidur dari ibu gue. Coba, gue tidur bertiga, gue, ibu gue, sama ayah gue, itu sampai gue kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP gue tidur sama ibu sama ayah gue dari kecil. Terus akhirnya pas SMA, gue tidur sama nenek gue, sama nyak gue lah, gue tidur sama dia. Enak juga tidur sama nenek-nenek gitu, sama nyak-nyak gitu, walaupun ruang kamarnya tuh baunya tuh minyak angin, minyak tawon. Pokoknya minyak-minyakan, dapur minyakan nenek-nenek lah gitu. Tapi gue seneng tidur sama nyak gue karena anget gitu, anget banget nenek-nenek, tidur sama nenek-nenek tuh. Pertama anget, kedua gue dikipasin. Nyak gue tuh masih kecil, baik banget sama gue suka dikipasin gitu pakai kipas kayu. Terus kalau tangannya berhenti, gue tepak tangannya supaya nggak berhenti. Itu gue SMA, gue tidur sama nyak gue. Jadi gue nggak pernah tidur sendiri, masih kecil. Nah terus gue tuh orang yang suka banget diceritain. Nah gue seneng banget yang namanya diceritain. Ayah gue tuh orangnya seneng bercerita. Ayah gue apapun itu, ayah gue seneng ngebahas tentang yang sekarang, yang saat itu terjadi gitu, atau yang bahas yang lama-lama. Tuh ayah gue seneng banget. Jadi gue tuh sering dengar bercerita. Makanya gue seneng bercerita karena di rumah gue dari kecil gue sering mendengar cerita gitu, cerita dari ayah gue, cerita dari siapapun tuh gue seneng. Jadi kalau nyak gue sering minta ceritain zaman dulu sama ayah gue. Ya dulu zaman dulu kayak gimana gitu, gue sering minta diceritain zaman dulu sama ayah gue. Nah gitu juga sama nyak gue, kalau tidur tuh kita suka ngobrol-ngobrol gitu ya.
Terus gue suka minta ceritain zaman dulu. Nyak, kan nyak gue tuh dia tuh di KTP-nya nih kalau gue lihat dia tuh lahir tahun 1926. Nah berarti kan lagi zaman perang, zaman kemerdekaan, ya gue ada dong. Gue minta ceritain namanya gue gini, nyak waktu zaman kemerdekaan nyak ada di mana, gue cerita gitu ya. Dia cerita, tau nggak, dia waktu zaman kemerdekaan tuh proklamasi, oh nyak waktu zaman kemerdekaan lagi kemerdekaan tuh nyak ke lapangan Ikada. Ternyata bener lapangan Ikada, nenek-nenek itu masih inget. Lapangan Ikada rame banget lapangan Ikada, ada tukang jualan banyak, orang rame gitu loh. Itu ternyata itu waktu proklamasi. Nah nyak gue nggak tahu, mungkin tahu lah ya itu proklamasi atau kemerdekaan, cuman dia nggak tahu kalau itu adalah sejarah bangsa kita. Nah itu dia, nyak gue cerita, oh gue seneng banget itu denger ceritanya. Kata dia diri di bawah pohon deket tukang es. nyak gue nggak tahu, masih muda kali, tapi dia udah nikah, udah punya ayah gue. Jadi dikata dia, nyak diri di bawah pohon Mel, deket tukang apaan gitu, nyak diri, kata rame banget orang. Habis pada dari lapang Ikada, katanya gue, pada konvoy, pada pawai, pada pawai, pada konvoy maksudnya, pada bilang merdeka, pada gitu katanya gue. Oh nyak gue keren tuh ingatannya. Nah terus, oh iya gue seneng banget denger cerita zaman dulu sama dari nyak gue, sampai cerita dia muda, cerita dia punya pacar, pokoknya gue selalu mengulik cerita zaman dulu. Jadi kayak gitu. Nah terus, jadi waktu gue masih kecil juga di rumah, gue tuh kan ayah gue kan buka laundry. Jadi ayah gue tuh sebelumnya kerja, cuman dia buka laundry tuh dari tahun 82. Sedangkan gue lahir tahun 83. Jadi yang gue tahu dari kecil sampai gue gede, ayah di rumah gue tuh punya laundry. Selain ayah gue RT. Nanti gue ceritain ya tentang ayah gue RT. Nah jadi di rumah gue tuh buka laundry. Laundry zaman dulu kan masih jarang kan. Kalau sekarang kan laundry kiloan. Kalau zaman dulu tuh laundry satuan. Jadi gue inget nama laundry rumah gue tuh Nusantara Laundry, anjir, Nusantara Laundry. Jadi pelangnya tuh ada di mana-mana tuh pelangnya, ada di gang ini, di gang sini tuh ada. Jadi gue anak tukang laundry gitu dulu. Nah terus abang-abang gue yang laki tuh, ayah gue tuh ngedidiknya kayak gini, kalau pengen punya uang sendiri, cuci karpet nanti uangnya ambil, kata ayah gue gitu. Jadi abang-abang gue tuh yang laki tuh semangat, dia tuh pada nyuci karpet. Nah terus dia sampai ngejemurin, sampai ngelipet, sampai nganterin. Coba waktu itu laundry gue tuh punya cabangnya jauh-jauh, tau nggak, di daerah Kalibata, di daerah Pasar Minggu, Ramayana, kesanan lagi Palapa, di daerah situ. Belum sekitar rumah ya, cuman yang cabangnya itu jauh-jauh. Dan tau nggak, abang gue itu nganterin karpet panjang itu jalan kaki, tau nggak, ke Pasar Minggu, ke Kalibata, itu ke cabang-cabang laundry rumah punya ayah gue. Itu abang-abang gue nganterinnya jalan kaki. Kalau sekarang kan bisa naik motor, dulu buru-buru atau mau punya motor, gak punya motor, bener-bener abang gue tuh nyuci sendiri, ngejemurin, sampai nganterin jauh-jauh gitu. Nah gue yang paling kecil, gue ceritanya, gue kena juga, gue disuruh ayah gue nganterin cucian, tapi gue nganterin cucian tuh kayak kemeja gitu, yang pakai hanger gitu, gue nganterin. Nah yang paling gue seneng, gue kalau nganterin baju tuh ada di deket rumah gue, jadi dia profesinya jaksa. Nah gue kalau disuruh ayah gue tuh nganterin baju ke rumah Pak Jaksa. Tapi gue nggak tahu tuh dia namanya siapa, cuman gue taunya dia namanya Pak Jaksa. Lucu banget deh, gue kalau nganterin baju ke rumah dia tuh selalu nyuci baju tuh harganya tuh 4.000 perak ya, di bonnya tuh 4.000, dan dia tuh orang kaya. Nah terus gue kalau gue nganterin tuh baju pagi lah gitu ya, terus dia kalau ngasih duit 5.000, karena yang nganterin anak kecil kayak gue, jadi dia nggak pernah minta kembalian. Dia selalu bilang nih, udah kembaliannya ambil aja, lumayan banget, gue dapet 1.000 lagi buat sekolah. Jadi itulah trik-trik gue masih kecil tuh, banyak banget sampingan gue. Selain ke warung, ke laundry, jagain anak kecil. Jadi kayak gitu, rajin banget kan gue masih kecil. Nah terus ya udah, jadi kalau misalnya
gue nganterin laundry, ya itu gue nganterin baju yang hanger lah gitu, yang kecil-kecil yang gampang bisa dibawa. Paling itu doang sih, tapi gue cuman minta ke beberapa doang, gue nggak mau jauh-jauh lah, yang deket-deket doang. Ayah gue juga nggak tega nyuruh gue nganterin cucian jauh-jauh. Oke, kayak gitu. Terus ya udah, masih kecil gue cukup segitu aja. Nah, itu cerita-cerita gue di rumah, cerita gue suka duka gue menjadi anak bungsu, suka duka gue menjadi anak yang paling kecil di rumah. Gitu aja mungkin. Kakak-kakak gue juga masih inget gue masih kecil kayak gimana. Terima kasih, gitu aja ceritanya, nostalgia gue, mungkin nostalgia kalian juga di rumah. Nanti kalau ada yang mau cerita atau punya cerita yang lebih seru, bisa DM ke Instagram gue atau komen di video ini, nanti gue ceritain balik. Nah, sampai ketemu di cerita-cerita gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.